Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cahaya Sahabat. Melanjutkan estafet kisah Supi yang dikemas dalam bentuk cerita dan disesuaikan dengan zaman agar sesuai dengan kejadian yang sering dialami atau kita lihat di kehidupan sehari-hari. Tanpa panjang lebar, simak kisahnya berikut ini. Masih ingat dengan Adit, pemuda desa, dan Sanja, seorang kakek tua yang dianggap gila oleh orang-orang kampungnya. Admin ingatkan, jika belum mengetahui Adit dan Sanja, agar terlebih dahulu menonton video sebelumnya. Baik, mari kita mulai kisahnya. Akhir pekan ini, Adit sedang mempersiapkan barang-barang bawaannya, mengecek kembali satu persatu daftar barang yang harus dibawa. Mau pergi kemana kamu, Dit? Tanya Sanja, yang sudah 2 hari menginap di rumahnya, semenjak hari Jumat. Aku ingin mengunjungi nenek, kata saudara. Nenek sedang sakit, balas Adit kepada Sanja. Adit seorang perantau yang sudah bermukim lama di desa tempat tinggal Sanja. Ayo San, makan dulu. Aku sudah beli 2 porsi untuk sampean dan untuk saya. Tanpa panjang lebar, Sanja dan Adit pun menyantap makanan yang sedari tadi Adit beli saat Sanja masih terlelap tidur. Mereka berdua melahap makanan dengan santai dan disertai dengan pertanyaan Adit. San, katanya dulu sampean pernah belajar di pesantren dengan Supardi, imam masjid. Benar tah Hasan? Tanya Adit. Masa orang gila seperti aku pernah belajar di pesantren? Kalaupun aku pernah belajar di pesantren, mana ada pesantren yang mau menerima orang seperti aku? Jawab Sanja sambil tertawa. Obrolan keduanya terhenti ketika sinar matahari yang semakin panas, bahkan cahayanya menembus atap rumah Adit. Wah San, sebentar lagi bis arah rumah nenek saya datang. Mau bantu saya nggak? Bantuin habisin makanan lagi, kata Sanja. Ya enggak San, makan terus di pikiran sampean. Bantu saya bawa barang bawaan sampai jalan di depan tempat berhenti bis. Sanja hanya bisa mengangguk dan segera mencuci tangan, lalu ikut bersama Adit menuju jalan tempat bis berhenti. Adit yang merasa tidak punya cukup waktu berjalan dengan begitu cepat sampai jarak antara Adit terpaut cukup jauh dengan Sanja. Di mana Sanja? Gumam Adit dalam hati. Kemudian Adit kembali dan berusaha mencari Sanja. Adit pun kaget. Kamu itu besar sekali dan begitu keras, ucap Sanja yang sedang berbicara dengan batu. Kamu sedang apa? Berbicara kok dengan batu? Ucap Adit yang keheranan. Lalu Sanja menjawab, orang seperti kamu tidak akan bisa berbahasa batu. Adit pun merasa keheranan dan merasa ada 1000 keanehan dalam diri Sanja. Ternyata Sanja kepergok tengah berbicara dengan batu besar di pinggir jalan. Begini Dit, batu besar itu bertanya, hendak kemana aku? Lalu aku jawab, hendak mengantarkanmu pulang ke rumah nenek. Adit seolah terhipnotis dengan perkataan Sanja. Terus bagaimana lagi? Ucap Adit. Batu itu kemudian berbicara lagi, enaknya jadi manusia, bisa jalan-jalan, sementara aku hanya terpaku menjaga jalan ini. Adit malah semakin penasaran dan kembali bertanya kepada Sanja. Lalu bagaimana tanggapanmu? Ya, aku tanggapi saja. Ya kamu jadilah manusia, ucap aku kepada batu. Tapi dia tidak mau dan malah berkata, maafkan aku manusia. Aku tak mampu jadi manusia. Aku tak sanggup jadi manusia. Aku memang batu, tapi aku kalah keras dibanding hatimu. Mendadak, rasa penasaran Adit sirna dan berubah menjadi sebuah tamparan keras bagi dirinya. Adit yang merasa keheranan ditanya oleh Sanja. Hei, kenapa kamu Dit? Ayo kita lanjutkan perjalanannya. Sebentar lagi bisnya datang. Iya San, ayo. Keduanya pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju tempat pemberhentian bis. Seperti itulah kisah yang bisa admin ceritakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di video selanjutnya admin bisa kembali menceritakan kisah-kisah yang bisa menggugah hati. Mudah-mudahan hati kita tidak seperti batu atau bahkan jauh lebih keras daripada batu. Semoga cerita kali ini bisa menjadikan kita pengingat untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita. Jangan lupa untuk tetap mendukung channel Cahaya Sahabat agar terus berkembang dan memberikan manfaat kepada kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.